Pada tahun 2017, sebuah objek asing terlihat di tata surya kita. Objek itu berbentuk tabung panjang mirip dengan paneku. Asteroid atau komet yang pernah kita lihat tidak ada yang tampak seperti itu. Eksteriornya juga aneh, setidaknya 10 kali lebih reflektif daripada benda-benda lain di antariksa, dan beberapa mengatakan benda ini memiliki permukaan mirip dengan logam yang dipoles. Ketika melewati matahari dan meninggalkan jangkauan kita, benda itu berakselerasi lebih cepat dari yang bisa dijelaskan oleh gravitasi kita. Sekilas benda ini seperti memiliki roket di punggungnya. Tamu tidak biasa ini bahkan memiliki nama khusus, yaitu Oumuamua. Nama ini berasal dari bahasa Hawaii yang berarti pengintai atau pengunjung dari negeri yang jauh. Dan karena karakteristiknya, para ilmuwan mulai bertanya-tanya apakah ini adalah kunjungan dari makhluk planet lain. Sebelum benar-benar percaya dengan dugaan fiksi ilmiah itu, para astronom mengumpulkan informasi yang bisa dipercaya. Dimulai dengan fakta bahwa Oumuamua pasti berasal dari tata surya lain, pasti ada kejadian buruk di sistem asalnya yang menyebabkan ia terlontar. Tapi mereka tidak tahu apakah benda itu komet atau asteroid. Keduanya merupakan benda langit yang mengorbit matahari, tapi memiliki komposisi dan perilaku yang berbeda. Komet sebagian besar tersusun dari es, debu, dan material berbatu yang sering disebut sebagai bola salju kotor. Ketika komet mendekati matahari, panasnya menyebabkan es menguap, melepaskan partikel gas dan debu ke angkasa. Hal ini menciptakan ekor bercahaya terang yang bisa memanjang hingga jutaan mil. Komet umumnya memiliki orbit elips yang seringkali membawa mereka dari bagian terjauh tata surya menuju ke matahari. Asteroid sebagian besar tersusun dari batu dan logam. Di tata surya kita, asteroid merupakan sisa-sisa pembentukan awal tata surya dan biasanya ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Tidak seperti komet, asteroid tidak memiliki ekor saat mendekati matahari karena tidak memiliki es. Orbit asteroid umumnya mengikuti jalur yang lebih bundar dibandingkan dengan komet. Menurut perhitungan, Oumuamua seharusnya adalah komet karena tampaknya berasal dari lokasi yang berbeda di alam semesta. Namun Oumuamua tidak menunjukkan tanda-tanda khas aktivitas komet. Oumuamua tidak memiliki ekor dan tidak memuntahkan gas saat melintas. Tidak sepertiku. Meskipun berperilaku seperti komet, Oumuamua lebih mirip asteroid. Pertanyaan besar lainnya adalah bagaimana awal mula para ilmuwan bisa menemukan Oumuamua. Mengingat luasnya ruang dan waktu di galaksi, hal ini sungguh luar biasa. Bintang-bintang memiliki masa hidup jutaan atau miliaran tahun, dan pembentukan tata surya membutuhkan waktu ratusan juta tahun. Bahkan objek tercepat pun membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk bergerak dari satu bintang ke bintang lainnya. Sebaliknya, manusia baru mengamati langit dengan teleskop selama sekitar 400 tahun, hanya sepenggal kecil dari waktu kosmik. Dan baru dalam beberapa dekade terakhir, bahkan beberapa tahun terakhir, kita memiliki teknologi untuk mendeteksi dan melacak objek-objek redup yang bergerak cepat. Entah batu-batu seperti ini berlimpah atau kita memang sangat beruntung bisa mendeteksinya, atau benda ini memang ingin dilihat. Pertanyaan lainnya adalah dari mana objek seperti itu mungkin berasal? Sangat tidak mungkin Oumuamua berasal dari sistem tata surya yang sudah matang dan stabil, karena sistem seperti itu tidak melontarkan banyak materi untuk mengisi galaksi. Sesekali sebuah batu bisa saja terlontar, tapi jarang sekali batu tersebut bisa meluncur jauh, sedangkan sistem yang masih muda berperilaku berbeda. Di lingkungan yang masih kacau, tabrakan, penggabungan, dan migrasi terjadi di mana-mana. Banyak sekali batuan kecil di sana, calon-calon yang sempurna untuk dilontarkan. Tata surya yang melontarkan Oumuamua pasti memiliki planet yang mirip dengan Jupiter. Ukuran dan gravitasinya yang masif bisa mempengaruhi objek-objek lain dalam sistem sehingga berpotensi untuk terlontar. Tapi tidak semua sistem keplanetan memiliki planet seukuran Jupiter. Seringkali planet-planet masif berada dekat dengan bintang induknya dan menjadi versi Jupiter yang lebih panas. Planet-planet seperti ini yang mengitari matahari dengan nyaman, kecil kemungkinannya untuk melontarkan serpihan.
Planet-planet mirip Neptunus mungkin juga berperan. Meskipun tidak semasif Jupiter, mereka cenderung menyebut daerah terluar tata surya sebagai rumah mereka. Tata surya kita memiliki sabuk Kuiper, tempat penampungan komet di bagian terluarnya. Pada masa awal pembentukan tata surya, interaksi antara planet mirip Neptunus dan puing-puingnya umum terjadi. Akan tetapi menemukan planet serupa Neptunus di tata surya lain merupakan tantangan tersendiri. Metode yang digunakan untuk mendeteksi eksoplanet bekerja lebih baik pada objek masif yang dekat dengan bintang induknya, sehingga sulit untuk menemukan planet serupa Neptunus di tempat yang lebih jauh. Oumuamua juga dikaitkan dengan teori aneh tentang bagaimana kehidupan muncul di alam semesta, yaitu teori panspermia. Ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa kehidupan ada di seluruh alam semesta dan dapat didistribusikan di antara planet-planet dengan berbagai cara, seperti asteroid, komet, atau bahkan pesawat antariksa. Hipotesis ini menyatakan bahwa kehidupan pasti berasal dari satu lokasi di alam semesta dan kemudian menyebar ke benda-benda langit lainnya. Para pendukung teori panspermia berpendapat kalau objek antar bintang seperti itu berpotensi membawa mikroba kecil yang merupakan bahan penyusun kehidupan di antara sistem-sistem bintang. Jika benda-benda seperti itu menabrak planet atau bulan, mereka bisa memindahkan materi-materi tersebut dan menyemai kehidupan di benda langit itu. Untuk saat ini belum ada bukti yang mendukung gagasan bahwa komet ini secara khusus membawa kehidupan antar sistem bintang. Setelah penelitian bertahun-tahun, konsensus umum yang didapat adalah bahwa Oumuamua memang sebuah komet. Alasan komet ini bergerak secara aneh adalah karena mungkin ada hidrogen beku di permukaannya yang bereaksi ketika terkena sinar matahari. Semakin dekat ke matahari, semakin cepat dia bergerak melepaskan hidrogen itu dan mengubah jalurnya di tata surya. Warnanya juga mendukung teori ini. Warnanya merah yang mungkin berarti dia telah terpapar sinar kosmik untuk waktu yang lama. Semakin lama terpapar oleh sinar-sinar itu, maka semakin banyak hidrogen yang dikumpulkannya. Tapi karena belum sepenuhnya yakin, para astronom punya rencana untuk mengikuti si pengunjung ini. Salah satu idenya adalah mengirim misi untuk memeriksanya. Komet ini sudah jauh dari kita, tapi mungkin belum terlambat. Kita mungkin bisa mengirimkan wahana yang cukup cepat untuk mengejar komet tersebut. Rencana ini dinamai Proyek Lyra dan bertujuan untuk menggunakan orbit Bumi dan Jupiter untuk melontarkan wahana cukup jauh untuk mencapai Oumuamua. Jika berhasil, ini akan menjadi wahana antariksa tercepat yang pernah dikirim ke luar angkasa. Salah satu potensi lintasan wahana antariksa ini adalah memanfaatkan tarikan gravitasi planet kita dan Jupiter sebagai efek lasso. Tapi bukan Ted Lasso ya. Wahana ini akan meninggalkan planet kita dan masuk kembali ke orbit Bumi sebelum akhirnya dilontarkan untuk mendekati tarikan Jupiter. Wahana ini akan dikirim kembali ke dekat planet kita untuk kedua kalinya dan dilontarkan dengan kekuatan yang cukup untuk mencapai komet. Proyek Lyra juga ditujukan untuk mengikuti tamu jauh kedua bernama Borisov. Yang satu ini ditemukan oleh seorang astronom amatir dan kini namanya disematkan padanya. Yang menarik tentangnya adalah tampilannya yang bersih. Mirip dengan Oumuamua, kita juga belum pernah melihat yang seperti Borisov. Penelitian terhadap cahaya yang berasal dari awan debu dan gasnya menunjukkan kalau ia sangat bersih dibanding objek-objek antariksa lainnya. Setelah pertama kali ditemukan pada bulan Agustus 2019, para astronom mempelajari lintasannya di tata surya dan menyimpulkan bahwa Borisov juga berasal dari bintang lain. Tapi Borisov memberi kita lebih banyak waktu untuk mempelajarinya karena ditemukan lebih awal dalam perjalanannya melintasi wilayah kita. Para peneliti menggunakan teleskop canggih untuk melihat debu dari Borisov. Mereka menemukan Borisov melontarkan lebih dari 180 kg debu setiap detiknya. Mereka juga menemukan bahwa Borisov memiliki lebih banyak karbon monoksida daripada komet-komet di tata surya.
tapi jumlahnya tidak sama di seluruh bagian komet. Hal ini menunjukkan objek antariksa itu mungkin mulai terbentuk di dekat bintang induknya sebelum kemudian menjauh. Mungkin karena ada planet yang lebih besar di sistemnya. Cahaya dari Borisov jauh lebih terpolarisasi daripada cahaya dari komet-komet lain yang pernah kita lihat, dan awannya sangat halus. Hal ini menunjukkan kalau Borisov tidak pernah berinteraksi dengan bintang lain. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Okelah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi, dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet like Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa, salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras, tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat like Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona like Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi, dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet like Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya.
kita perlu mempertimbangkan jarak. Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya keluar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana.
Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi. Secara teoritis, manusia bisa selamat dari asteroid yang berpotensi menghancurkan seluruh planet. Namun itu tidak akan mudah. Mari kita kembali ke masa lalu, ke 66 juta tahun yang lalu, di akhir periode Kapur. Bumi sebelum ada manusia, di mana dinosaurus berkembang pesat. Tumbuhan dan hewannya sangat kaya dan beragam. Kamu akan melihat T-Rex mengejar Triceratops atau Alamosaurus yang sangat besar, salah satu hewan terbesar yang pernah berkeliaran di planet ini, menjulang tinggi di atas lanskap. Dan hati-hati dengan Ankylosaurus, tank hidup yang mengayunkan ekornya seperti bola penghancur pada setiap ancaman. Saat kamu akan menikmati malam yang tenang di bawah bintang-bintang, cahaya baru yang terang muncul di langit belahan bumi utara. Sebuah bintang baru di langit tidak terlalu menonjol pada awalnya, hanya berkelap-kelip seperti bintang lainnya. Namun setelah beberapa jam, kamu akan melihat bintang itu semakin terang. Periksa lagi keesokan malamnya dan boom, bintang itu adalah benda paling terang di langit, bahkan mengalahkan planet-planet dan bulan. Dan akhirnya, bintang ini mengalahkan matahari. Bintang itu adalah asteroid Chicxulub yang meninggalkan kawah raksasa yang sekarang dinamai kawah Chicxulub di semenanjung Yucatan, Meksiko. Asteroid ini memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan 20,1 km per detik. Asteroid ini melesat menembus 96,6 km atmosfer dalam waktu sekitar 3 detik. Asteroid ini jatuh dengan sangat cepat, sehingga udara pun tidak bisa menghindarinya. Udara tertekan dan memanas hingga ribuan derajat dalam sekejap. Bahkan sebelum asteroid itu menyentuh bumi, udara super panas ini sudah menguapkan sebagian besar lautan yang akan ditabraknya, yaitu di dekat semenanjung Yucatan. Kemudian dalam sekejap, asteroid itu menabrak bumi, menggetarkan Amerika Tengah dengan dentuman keras yang bergema di mana-mana. Asteroid ini tidak hanya menghancurkan tanah, tapi juga membuat tanah dan batuan mengalir seperti cairan. Asteroid itu menggali lubang yang sangat dalam dan lebar, hingga hampir mencapai lapisan dalam bumi dan melontarkan tanah setinggi lebih dari 32,2 km. Pada saat tumpukan, asteroid itu juga mengubah kecepatan dan beratnya yang sangat besar menjadi panas dalam sekejap. Tabrakan ini memberikan begitu banyak energi ke bumi, sehingga membuat molekul-molekul bergerak lebih cepat daripada permukaan matahari. Energi yang sangat besar ini menciptakan bola plasma raksasa, gas yang sangat panas dan bermuatan yang mengandung potongan-potongan batuan yang menguap. Semua ini melesat dengan kecepatan luar biasa. Gelombang kejut dari tumbukan dan panasnya mengubah bumi di sekitar lokasi tabrakan menjadi gas seketika. Hal ini memicu gempa bumi di seluruh dunia. Dan bukan hanya batu-batu yang berterbangan yang perlu kamu khawatirkan. Saat jatuh di langit, batu-batu itu bergesekan dengan udara, memanas hingga memicu kebakaran di seluruh dunia. Panas yang dihasilkannya dapat dibandingkan dengan oven yang dinyalakan hingga pengaturan tertinggi. Hujan api ini menyebabkan sebagian besar pepohonan di dunia hangus. Seluruh dunia kini terbakar. Tak lama kemudian, hal itu mengubah segalanya. Dalam sekejap dinosaurus punah, membuka jalan bagi mamalia untuk bangkit. Dan tidak hanya dinosaurus, 75% spesies dan makhluk besar punah, hanya menyisakan beberapa burung dan makhluk kecil. Jadi bagaimana mungkin kamu, seorang manusia, dapat bertahan hidup dari hal seperti itu? Beberapa hewan berhasil saat itu. Untuk bertahan hidup, kita perlu belajar dari ketangguhan mereka. Satu-satunya burung yang bisa bertahan hidup bahkan dalam kondisi terberat sekalipun adalah burung yang bersarang dengan aman di tanah. Di antara beberapa hewan besar yang berhasil menghindari kepunahan, semuanya memiliki cara untuk mengatasi panas. Beberapa seperti mamalia kecil tertentu, ular dan kadal, dapat menggali liang bawah tanah yang lebih dingin. Yang lainnya seperti buaya dan kura-kura bersembunyi di dalam air. Jadi jika kamu berada tepat di sisi lain planet ini saat hantaman terjadi dan kamu bertindak sangat cepat, kamu mungkin bisa selamat. Saat ini dampaknya berjarak sekitar 16.093 km. Namun jangan meremehkan kekuatannya. Begitu kamu mendengar dentuman keras, pergilah ke bawah tanah secepat mungkin. Dan berhati-hatilah karena kamu akan merasakan guncangan bumi sekitar 30 menit kemudian. Bersembunyilah di gua yang dalam, sebaiknya dengan pintu masuk yang sempit.
Ini akan melindungi dirimu dari puing-puing yang berjatuhan dan suhu di bawah tanah akan stabil. Selain itu, beberapa gua memiliki sumber air alami, sungai atau anak sungai. Kamu mungkin juga harus bersiap-siap dengan makanan yang tidak terlalu enak dari serangga, jamur, atau hewan-hewan kecil yang malang yang juga mencari perlindungan di dalam gua. Tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Kamu juga harus berada sangat jauh dari perairan besar. Berada di dekat lautan mungkin tampak seperti taruhan yang aman saat terjadi hantaman asteroid besar, karena laut dapat menahan perubahan suhu yang ekstrim. Namun gempa bumi dapat memicu tsunami yang menakutkan, bahkan di danau atau fjord. Tabrakan asteroid ini tidak hanya memicu satu tsunami, tapi banyak tsunami. Dan tsunami-tsunami itu setinggi gedung pencakar langit. Dalam waktu 1 jam, gelombang kolosal setinggi 183 hingga 304,8 meter menghantam Gulf Coast, menghantam tempat-tempat seperti Meksiko dan Amerika Serikat bagian selatan, dan membanjiri daratan hingga bermil-mil jauhnya. Ombak ini sangat kuat, bahkan bisa mendorong sungai-sungai ke belakang. Tsunami ini terus berlanjut di sekitar garis pantai, mencapai pantai timur Amerika Serikat, dan 6 jam kemudian, tsunami menghantam Eropa, Afrika, dan Mediterania. 15 jam setelah dampaknya, tidak ada garis pantai di bumi yang tidak merasakan amukan ombak ini. Katakanlah kamu selamat dari benturan awal di suatu tempat jauh di bawah tanah, tapi masalahmu baru saja dimulai. Asteroid Chicxulub menghantam area yang syarat dengan belerang. Tabrakan ini melontarkan 100 miliar ton belerang dan sejumlah besar air ke angkasa. Uap air membentuk awan badai yang sangat besar. Awan tersebut mulai menghujani hujan asam. Di tempat yang lebih dingin, badai salju besar mengubur daratan di bawah timbunan salju setiap harinya. Tabrakan tersebut juga menguapkan minyak dalam jumlah yang sangat besar, melontarkannya ke udara sebanyak 150 stadion sepak bola. Minyak ini berubah menjadi jelaga hitam pekat di stratosfer. Jelaga ini melapisi bumi seperti cat hitam. Dan bahkan ketika hujan asam mereda, karbon ini tetap berada di atas awan dan tidak tersapu bersih. Lapisan jelaga ini menghalangi 90% sinar matahari, membuat bumi berada dalam kegelapan yang dingin yang berlangsung setidaknya selama 3 tahun. Dunia mendingin sekitar 50 derajat rata-rata. Nah, ketika kamu akhirnya keluar dari gua yang dalam, kamu harus mencari tempat di mana kamu tidak akan membeku. Satu-satunya tempat yang terhindar dari embun beku adalah pulau-pulau tropis, seperti Madagaskar, India yang pada saat itu merupakan sebuah pulau, dan Indonesia. Tempat-tempat ini memiliki tanaman dan hewan yang masih hidup dan bahkan terus mendapatkan air tawar. Tidak seperti kebanyakan tempat di dunia, segala sesuatu yang lain di dunia terlihat seperti gurun nuklir yang sangat luas. Pulau-pulau tropis ini merupakan tempat yang aman saat terjadi kiamat asteroid, tapi jangan menganggapnya sebagai surga. Tempat-tempat ini masih mendapatkan hanya sekitar 10% dari sinar matahari yang biasa didapatkan, dan hujan yang hampir tidak cukup untuk menghindari perubahan menjadi gurun. Dalam suasana yang dingin dan suram ini, sebagian besar rantai makanan berantakan. Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus membawa banyak makanan tambahan, setidaknya untuk 6 tahun ke depan. Beberapa makhluk hidup cukup beruntung untuk bertahan hidup. Fosil-fosil menunjukkan bahwa ekosistem air tawar berjalan dengan baik. Jadi tinggal di dekat sungai atau muara mungkin merupakan kesempatan terbaikmu untuk menemukan makanan. Kamu bisa menemukan kura-kura, buaya, dan beberapa ikan. Hewan-hewan seperti kerang, siput, dan krustasea kecil yang hidup di sedimen juga dapat bertahan hidup. Dan meskipun sedikit lebih hangat daripada yang lainnya, tempat-tempat ini bukanlah tempat yang mudah untuk dikunjungi. Kamu harus membawa pakaian hangat agar bisa bertahan hidup. Jika kita menggabungkan semua ini, tempat terbaik untuk selamat dari asteroid Chicxulub adalah Indonesia. Kita tahu Indonesia adalah negara bergunung-gunung dan beriklim tropis yang terdiri dari beberapa pulau. Kamu akan mendapatkan suhu yang cukup nyaman, sedikit air hujan, dan gua yang dalam untuk berlindung. Ini bisa melindungimu dari bebatuan yang jatuh, panas yang menyengat, dan bahkan membantumu menemukan makanan di sungai dan danau. Namun jika kamu menemukan makhluk mirip tikus saat mengais-ngais makanan, wahai penjelajah waktu, biarkan saja makhluk itu. Tidak jelas berapa banyak yang selamat dari dampak Chicxulub, dan memakannya dapat memiliki efek yang tak terduga pada masa depan manusia.
Anggap saja jangan makan kakek buyut kita, ya kan? Voyager 1 telah melintasi perjalanan ruang antar bintang selama lebih dari 45 tahun. Berarti mukanya udah kayak om-om ya? Hehe, canda, om-om. Probe ini mulai mengirim sinyal aneh ke planet kita, tapi nggak ada tanda-tanda yang nunjukin kalau kondisinya telah rusak. Saintis dari NASA terus berusaha mati-matian untuk nyari tahu alasannya. Sebenarnya ada apa nih? Nah, sebelumnya aku mau ngebahas dulu soal Voyager 1 dan perjalanan panjangnya. Voyager 1 adalah pesawat luar angkasa milik Amerika Serikat. Para saintis dari NASA mengirimnya ke luar angkasa pada 5 September 1977. Voyager punya misi untuk menjelajahi Jupiter dan Saturnus sebagai planet luar di tata surya kita. Awalnya, para saintis mengasumsikan misi ini akan memakan waktu selama 5 tahun. Haha, 5 tahun? Ternyata, probe ini bisa melampaui ekspektasi mereka. Nggak cuma menyelesaikan misinya, Voyager juga bisa berfungsi lebih lama dari estimasi awal. Voyager 1 telah menjelajah di luar angkasa selama lebih dari 45 tahun. Peran Voyager 1 di dunia sains sangatlah besar. Probe ini berhasil mengirim banyak foto Jupiter dan Saturnus ke pengamat di bumi. Kita juga bisa melihatnya sendiri di situs web NASA. Berkat Voyager 1, para saintis bisa nemu beberapa satelit baru Jupiter dan sistem cincinnya yang belum diketahui. Kita juga bisa tahu, bintik merah Jupiter yang terkenal itu ternyata adalah badai raksasa kuat. Setelah meninggalkan orbit Neptunus, Voyager juga mengirimkan banyak data penting mengenai plasma antar bintang. Jadi, Voyager 1 telah memperlihatkan peran pentingnya kepada para saintis. Probe ini kemudian melanjutkan perjalanannya menuju sabuk Kuiper dan heliosfer. Sabuk Kuiper adalah cincin objek es yang membentang di sepanjang Neptunus hingga sekitar 50 satuan astronomi dari matahari. Sabuk ini agak mirip dengan sabuk asteroid, tapi 20 kali lebih lebar dan 100 kali lebih berat. Sedangkan heliosfer adalah area di sekitar matahari yang tekanan angin suryanya seimbang dengan tekanan gas antar bintang. Kamu mulai bingung ya? Hehe, kedengarannya memang agak rumit, tapi data ini sangat membantu kita dalam memahami alam semesta secara keseluruhan. Jadi, inilah tugas terakhir Voyager, memberitahu kita lebih lanjut tentang ruang antar bintang. Probe ini telah mengirim lebih dari 60 frame mosaik tata surya dari jarak lebih dari 6,5 miliar kilometer dari bumi. Para saintis menggunakan frame ini untuk membuat gambar berwarna dengan ukuran besar yang diberi nama Pale Blue Dot atau titik biru pucat. Kira-kira ini titik apa ya? Oh, ternyata bumi kita. Jadi, begitulah rupa bumi kita dari sudut pandang Voyager. Foto ini mampu nunjukin kalau kita sangat kecil dan planet kita sangat rapuh. Voyager 1 juga punya misi lain yang lebih penting, yaitu memberitahu peradaban lain tentang manusia di bumi. Kamu pernah dengar soal piringan emas Voyager yang terkenal itu kan? Piringan emas ini berisi banyak file audio dan video yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama berisi kata halo dalam 55 bahasa, termasuk bahasa kuno dan bahasa yang sudah punah. Hampir 80% dari rekaman ini berisi banyak jenis karya musik, misalnya musik klasik karya Bach, Beethoven, Mozart, Stravinsky, musik rakyat dari berbagai negara dan era, hingga blues seperti lagu-lagu terkenal karya Louis Armstrong dan Chuck Berry. 20% sisanya berupa rekaman suara manusia, alam, hewan, dan 116 foto yang dikodekan menjadi sinyal audio. Ada juga rekaman pidato Kurt Waldheim, mantan sekretaris PBB, dan Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat yang berisi pesan persahabatan. Selain rekaman, para ilmuwan juga nyiapin jarum pemutarnya, lengkap dengan gambar sederhana yang nunjukin cara pakainya. Mereka juga ngasih tahu cara mengubah pesan suara menjadi gambar. Di dalam piringan ini juga ada koordinat bumi yang terbuat dari peta pulsar. Koordinatnya nunjukin posisi matahari di galaksi Bima Sakti. Rekaman ini dibungkus dalam kotak aluminium berlapis emas untuk melindunginya dari radiasi dan debu kosmik.
Sambil membawa piringan ini, Voyager 1 memulai perjalanan panjangnya. Jarak tempuhnya sudah lumayan jauh, dan posisinya saat ini sudah sejauh 154 satuan astronomi dari kita, atau sekitar 23 miliar kilometer. Karena inilah, Voyager 1 menjadi objek buatan manusia yang letaknya paling jauh. Gelar ini awalnya disematkan pada misi Pioneer 10, tapi Voyager 1 berhasil menggesernya pada tahun 1998. NASA bisa dibilang untung besar karena Voyager 1 jauh melampaui batas masa pakainya. Bahkan saking kerennya, Voyager 1 telah menyalip saudara kembarnya, Voyager 2, yang diluncurkan ke luar angkasa 2 minggu sebelumnya. Voyager 1 bergerak dengan kecepatan 17 km per detik atau 56.000 km per jam. Mobil sport modern tercepat di dunia aja cuma bisa melaju dengan kecepatan 491 km per jam. Jadi, kecepatan Voyager 1 sulit dibayangin. Voyager 1 tengah melaju mendekati batas awan Oort atau lapisan hipotetis objek es yang mengelilingi tata surya. Para astronom belum mengonfirmasi keberadaannya, tapi mereka sangat yakin objek tersebut memang ada di situ. Bahkan beberapa saat lalu, fenomena lubang hitam pun cuma dianggap teori. Sayangnya, Voyager 1 nggak akan kembali ke tata surya kita. Probe ini mungkin akan terus berkomunikasi dengan bumi sampai tahun 2025 hingga akhirnya hilang kontak. Dalam waktu 300 tahun, Voyager 1 akan sampai di batas awan Oort. Dan setelah 30.000 tahun, ia akan meninggalkan tata surya. Dan pastinya kita juga akan meninggalkan dunia ini. Kalau perjalanannya lancar, 10.000 tahun kemudian, Voyager 1 akan terbang menuju bintang katai merah Gliese 445 di rasi bintang jerapah. Nantinya, probe ini mungkin akan terus terbang di sekitar Bima Sakti. Oke, sekarang kita bahas soal sinyal misteriusnya ya. Memangnya ada apa sih? Nah, jawabannya agak unik. Laboratorium Propulsi Jet NASA yang memantau dan mengendalikan duo Voyager melaporkan masalah ini pada bulan Mei 2022. Pesawat luar angkasa andalan kita ini tiba-tiba mengirimkan data aneh menuju bumi. Makanya para insinyur NASA mulai kebingungan. Pasti kamu mikirnya gini kan, palingan Voyager 1 udah mulai rusak tuh. Tapi kenyataannya nggak begitu. Voyager 1 masih berfungsi seperti biasa, bahkan masih bisa menerima dan menjalankan perintah dari bumi, serta mengumpulkan dan mengirimkan data ilmiah. Tapi AACS atau Attitude and Articulation Control Subsystem nggak nunjukin proses yang sebenarnya terjadi pada Voyager. Sistem ini mendukung orientasi probe di luar angkasa dan membantunya terus berkomunikasi dengan bumi. Pada dasarnya, sinyal ini nunjukin kalau orientasi probe di luar angkasa sedang kacau. Tapi menurut klaim para saintis, bukan ini masalahnya. Mereka tahu sumber sinyal antena tetap ada di posisi yang sama, relatif terhadap bumi. Jadi, semuanya sudah sesuai dengan rencana. Masalah tersebut belum mengacaukan sistem perlindungan kesalahan di Voyager 1. Probe ini juga belum memasuki mode aman. Lalu, apa yang terjadi di luar angkasa sana? Ketua peneliti Suzanne Dodd mengatakan masalah ini sebetulnya bisa diprediksi, apalagi Voyager 1 sudah beroperasi selama 45 tahun. Para pakar menjelaskan proses di dalam probe memang masih menjadi misteri. Mereka nggak tahu pasti sumber data yang salah, dan pengaruhnya terhadap pengoperasian Voyager masih belum jelas. Suzanne Dodd menambahkan, masalah seperti ini bisa saja terjadi karena Voyager 1 berada di ruang antar bintang yang tingkat radiasinya sangat tinggi. Belum ada pesawat luar angkasa lain yang pernah sampai di tempat ini. Para saintis dari NASA mengatakan mereka akan terus memantau data dari Voyager 1 hingga masalahnya bisa teridentifikasi. Kalau mereka berhasil, tim manajemen akan berusaha memperbaikinya. Tapi kalau gagal, mereka harus beradaptasi dengan kondisi baru. Kalaupun masalahnya bisa ketemu, kemungkinan itu nggak akan cukup. Sinyal dari Voyager baru diterima setelah 20 jam 33 menit. Dan untuk meresponnya, mereka harus nunggu lagi selama itu. Seenggaknya Voyager 2 masih baik-baik aja.
Posisinya saat ini berada di ruang antar bintang sejauh 20 miliar kilometer dari bumi. Kita cuma bisa nunggu informasi terbaru sambil berharap agar masalahnya bisa terpecahkan. Tapi berapa lama lagi Voyager 1 bisa bertahan? Seberapa mungkin probe ini akan sampai di batas awan Oort dalam 300 tahun? Menurutmu gimana? Share pendapatmu di kolom komentar ya. Bulan adalah objek paling terang kedua di langit kita. Namun, jika dibandingkan dengan benda langit lainnya, bulan adalah salah satu yang paling redup dan kurang memantulkan cahaya. Satelit alami kita ini hanya terlihat terang karena letaknya dekat dengan bumi. Sebagai perbandingan, planet kita terlihat lebih terang apabila kamu melihatnya dari luar angkasa. Ini dikarenakan awan, es, dan salju memantulkan lebih banyak cahaya dibandingkan bebatuan pada umumnya. Triton, satelit Neptunus, memiliki permukaan yang sepenuhnya tertutup beberapa lapis es. Jika satelit ini menggantikan bulan kesayangan kita, langit malam pasti akan jadi 7 kali lebih terang. Semakin dekat bulan ke cakrawala, semakin besar pula ia terlihat. Fenomena ini disebut ilusi bulan. Salah satu teori menyatakan kalau atmosfer berperan sebagai kaca pembesar yang membuat bulan terlihat lebih besar. Tapi kenyataannya, kalau atmosfer memang seperti kaca pembesar, bulan harusnya malah terlihat lebih kecil, bukan lebih besar. Sebagian besar ahli meyakini kalau ilusi ini terbentuk oleh pikiran kita yang menganggap ukuran bulan 2 kali lebih besar atau bahkan lebih. Saat satelit alami bumi ini menggantung tinggi di langit, kita tidak memiliki gambaran seberapa jauh bulan sebenarnya. Tapi saat berada di dekat cakrawala, kamu bisa melihat benda di sekitarnya dengan lebih detail. Ini membuat bulan terlihat lebih besar, tapi ini hanyalah satu dari banyak teori yang menjelaskan fenomena ini. Oh ya, kamu bisa mendapatkan ilusi yang sama jika kamu membungkuk dan melihat bulan secara terbalik dari kedua kakimu. 2 atau 3 tahun yang lalu, ada sebuah asteroid yang tertarik ke dalam orbit bumi dan mulai mengelilingi planet kita. Meskipun ukurannya tidak lebih besar dari ukuran mobil kebanyakan, tetap saja kejadian ini terbilang luar biasa. Di antara lebih dari 1 juta asteroid yang dikenal para astronom, hanya sedikit yang mengorbit planet kita. Dan asteroid ini adalah yang kedua diketahui mengorbit bumi. Namanya 2020 CD3 yang merupakan bulan mini sementara. Keberadaannya di orbit bumi tidaklah lama, objek ini mengikuti orbit secara acak dan perlahan menjauh dari bumi. Benda langit yang tertangkap sementara seperti 2020 CD3 sangatlah langka. Benda langit ini harus memiliki arah dan kecepatan tertentu agar dapat tertangkap oleh tarikan gravitasi bumi. Kalau tidak, mereka akan jatuh ke bumi atau terbang ke arah yang berbeda. Fenomena bulan sementara adalah peristiwa paling membingungkan yang terjadi di bulan. Fenomena ini berupa cahaya berwarna atau perubahan lain di permukaan bulan yang berlangsung sangat cepat. Seringnya sih berupa kilatan cahaya. Para astronom telah mengamati fenomena ini sejak tahun 1950-an. Mereka menyadari kalau kilatan ini terjadi secara acak. Terkadang terjadi beberapa kali seminggu, lalu menghilang selama beberapa bulan. Seringnya, kejadian ini tidak berlangsung lebih dari beberapa menit, tapi ada juga yang bertahan hingga berjam-jam. Saat itu, di tahun 1969, 1 hari sebelum Apollo 11 mendarat di bulan, salah satu peserta misi ini menyadari kalau satu bagian di bulan lebih terang dibandingkan lingkungan sekitarnya. Terlihat seolah area itu memiliki sejenis zat fluoresens. Sayangnya, masih belum jelas apakah fenomena ini terkait dengan kilatan bulan yang misterius atau tidak. Ada kemungkinan terdapat lebih banyak logam di kawah bulan, misalnya titanium atau besi, daripada yang diketahui para astronom. Lalu apa masalahnya? Hal ini bertolak belakang dengan teori utama terbentuknya bulan. Teori tersebut mengatakan kalau satelit ini berputar menjauh dari planet kita setelah bertabrakan dengan objek luar angkasa yang berukuran sangat besar. Tapi kenapa kerak bumi dengan sedikit kandungan logam hanya mempunyai jauh lebih sedikit oksida besi dibandingkan kerak bulan? Bisa jadi ini karena bulan terbentuk dari material yang berada jauh di dalam planet kita. Atau logam-logam ini muncul saat permukaan bulan mendidih dan perlahan mendingin.
Gravitasi bulan hanya sekitar 17% dari gravitasi bumi. Kalau beratmu 90 kg di planet kita, di bulan beratmu akan berkurang jadi 15 kg saja. Kamu juga akan bisa mengangkut benda 6 kali lebih berat dibanding yang bisa kamu angkut di bumi. Akan lebih mudah berjalan di permukaan bulan, tapi juga akan jauh lebih berbahaya. Kakimu yang berada di dalam baju luar angkasa yang berat akan terbenam pada tanah bulan hingga sedalam 15 cm. Tapi coba bayangkan, kamu mencoba untuk menggantikan proses berjalan yang membosankan ini dengan melompat di udara. Maka, dalam sekejap kamu akan kehilangan kendali. Apalagi permukaan bulan dipenuhi dengan lubang-lubang yang dalam, akan sulit sekali untuk menghindarinya. Belum lama ini, para astronom menemukan gumpalan besar berupa zat misterius. Gumpalan ini tersembunyi di bawah permukaan sisi terjauh bulan. Masanya sama dengan tumpukan logam yang ukurannya 5 kali lebih besar dari pulau besar Hawaii. Benda misterius ini berada hampir sedalam 322 km di bawah kawah yang tercipta miliaran tahun yang lalu. Gumpalan ini kemungkinannya berhubungan dengan sebuah tabrakan dahsyat. Bisa jadi ini adalah inti logam dari objek yang menabrak bulan dulu. Para ilmuwan tidak sabar untuk meneliti benda tersebut. Penemuan ini bisa menjelaskan banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken, kawah terbesar yang kita ketahui yang ada di tata surya. Jika ada di bumi, cekungannya yang berbentuk oval akan membentang dari Washington DC ke Texas. Tidak ada udara di bulan. Tapi kenapa gumpalan itu bisa berkarat? Para ilmuwan menemukan adanya hematit di bulan dan ini adalah sejenis karat. Instrumen khusus untuk riset milik NASA meneliti cahaya yang direfleksikan pada permukaan bulan. Rupanya, komposisi kutub bulan sangat berbeda dibandingkan dengan bagian bulan yang lain. Permukaan bulan dipenuhi dengan bebatuan yang kaya akan besi. Tapi, tanpa oksigen dan air, karat tidak bisa muncul. Belum lagi keberadaan angin surya yang membombardir bulan dengan hidrogen, di mana hidrogen menghambat pembentukan hematit. Meskipun tidak punya atmosfer, bulan memiliki sedikit jejak oksigen yang berasal dari lapisan teratas atmosfer planet kita. Bumi juga hampir sepenuhnya melindungi bulan dari terpaan angin surya, walaupun tidak sepanjang waktu. Meskipun satelit alami kita ini kering kerontang, mungkin saja terdapat air beku dalam kawah di sisi terjauhnya. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi lebih seperti telur. Selain itu, pusat masanya berada lebih dari 1,6 km dari pusat geometrisnya. Bumi dan bulan perlahan-lahan saling menjauh, sama lambatnya dengan pertumbuhan kukumu. Ini adalah akibat lain dari gaya gravitasi satelit kita. Gravitasi bulan mengakibatkan air pasang surut di bumi. Dalam waktu bersamaan, ini juga menarik bulan menjauhi bumi. Alhasil, bulan bergerak ke orbit yang lebih tinggi. Pada zaman prasejarah, bulan jauh lebih dekat ke bumi dibandingkan sekarang. Tenang, kita tidak akan kehilangan bulan. Semakin bulan bergerak menjauh, semakin lemah tarikan gravitasinya. Ini artinya, planet kita tidak akan lagi mendorong bulan menjauh dengan terlalu kuat. Hanya ada sedikit aktivitas yang terjadi di bulan. Selain itu, hampir tidak ada atmosfer di sekelilingnya. Itulah sebabnya ilmuwan bisa meneliti kawah akibat tabrakan miliaran tahun yang lalu yang memenuhi permukaan bulan. Sambil menghitung usia kawah tersebut, para astronom menemukan bahwa bulan bersama planet kita melewati masa pembombardiran berat akhir sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Peristiwa yang juga dikenal dengan sebutan bencana bulan ini berlangsung selama beberapa ratus juta tahun. Pada saat itu, banyak sekali asteroid yang bertabrakan dengan bumi, Merkurius, Mars, dan Venus. Kemungkinan ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom mendapatkan hasil topografi di bawah permukaan bulan. Mereka menemukan gua berukuran sangat besar di bawah permukaan satelit ini. Panjangnya sekitar 48 km dan lebarnya 96 km. Kemungkinan gua ini merupakan hasil dari aktivitas gunung berapi selama 3 miliar tahun. Setelah aliran lavanya mengeras, terbentuklah lempengan keras dan tebal di bagian luarnya. Tapi di dalamnya, lava terus mengalir, melelehkan batu, lalu membentuk gua dan terowongan. Lubang yang jumlahnya begitu banyak di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA kemungkinan merupakan pintu masuk ke gua lava tersebut. Bentuk orbit bulan yang mengelilingi bumi tidaklah bulat, melainkan oval.
Itulah sebabnya jarak antara planet dan satelit kesayangan kita ini selalu berbeda-beda. Mulai lebih dari 362.000 km hingga 402.000 km. Hanya ada sedikit aktivitas seismik yang terjadi di bulan. Tapi gempa kecil di bulan yang disebabkan tarikan gravitasi bumi terkadang terjadi beberapa kilometer di bawah permukaannya. Setelah itu, muncul retakan dan patahan di permukaannya dan gas mencuat keluar dari sana. Hidup di planet kita yang indah ini mungkin terlihat aman, tapi hanya sampai kamu mulai memikirkan semua bahaya yang mengintai di sekitarmu atau di kegelapan kosmos yang luas. Mari kita lihat apa yang pada akhirnya dapat menyebabkan akhir dari planet bumi. Dengan setiap potensi ancaman baru, semua menjadi semakin menakutkan. Ini peringatan untukmu. Pertama-tama, mari kita bahas tentang Hypercane. Bencana alam ini bisa menjadi sangat ekstrem. Hypercane adalah badai teoritis dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ini akan terjadi jika lautan menjadi terlalu panas akibat perubahan iklim. Letusan gunung berapi yang sangat besar juga bisa memicunya. Kondisi ini akan menciptakan badai yang tidak seperti badai biasa, melainkan membentang jauh melampaui stratosfer bawah. Kecepatan badai ini bisa mencapai 804 km per jam. Tekanan di dalam Hypercane begitu rendah, sehingga tidak akan membuatnya cepat berhenti seperti badai lainnya. Hypercane bisa bertahan selama berminggu-minggu, tapi bagian terburuknya, kemungkinan besar ini akan merusak atau bahkan menghancurkan sebagian lapisan ozon bumi, dan lubangnya bisa seukuran seluruh benua Amerika Utara. Lalu ada tornado yang sangat merusak. Tornado adalah kolom udara yang berputar sangat cepat. Biasanya, tornado muncul dari badai petir dan bersentuhan dengan tanah. Di dalam awan petir, udara hangat dan lembab naik, dan udara dingin turun bersama hujan atau hujan es. Kondisi semacam ini bisa memunculkan arus udara yang berputar di dalam awan. Yang menarik, arus udara ini awalnya horizontal, tapi pada satu titik, arus udara ini bisa menjadi vertikal dan turun dari awan, menjadi tornado. Beberapa tornado berbentuk pusaran seperti tali yang sempit, sementara yang lainnya berubah menjadi corong yang lebar. Tornado diklasifikasikan dengan bantuan skala Enhanced Fujita. Tornado lemah biasanya berlangsung selama beberapa menit dan kecepatannya kurang dari 160 km per jam. Tingkat berikutnya adalah tornado kuat. Angin puyuh ini bisa berlangsung selama 20 menit atau lebih dan kecepatan anginnya mencapai 320 km per jam. Kemudian ada juga tornado dahsyat yang bisa berlangsung selama lebih dari 1 jam dan bergerak dengan kecepatan antara 320 hingga 482 km per jam. Rata-rata sekitar 1.000 tornado terjadi di Amerika Serikat setiap tahunnya. Bahkan ada sebuah wilayah yang diberi nama lorong tornado. Ini adalah wilayah 10 negara bagian di Barat Tengah. Tapi tornado bisa terjadi di negara bagian manapun. Salah satu bencana alam yang paling merusak adalah tornado Tri-State di Amerika Serikat. Ini merupakan tornado tunggal terlama di dunia yang melintasi Missouri, Illinois, dan Indiana sejauh 354 km. Padahal jalur tornado rata-rata biasanya tidak lebih dari 8 km. Tapi bagaimana jika suatu hari nanti tornado yang jauh lebih besar dan kuat daripada yang pernah kita alami sebelumnya menyapu berbagai negara dan benua? Itu akan meninggalkan kehancuran dan kerusakan total. Bagaimana dengan badai petir supercell? Ini jenis badai petir yang paling jarang terjadi, tapi paling berbahaya. Badai ini dapat menyebabkan cuaca buruk, angin yang merusak, hujan es yang sangat besar, dan bahkan tornado dahsyat. Yang membuat supercell unik adalah angin puyuh yang berputar ke atas dan terus-menerus yang disebut mesocyclone. Supercell berpotensi berlangsung selama berjam-jam dan menyebabkan malapetaka besar. Tumbukan asteroid juga bisa mengakhiri semua bentuk kehidupan di bumi. Jika semua pengembara antariksa berukuran cukup besar, ia bisa menyebabkan kehancuran yang luas, seperti yang terjadi pada asteroid selebar 13 km dari 66 juta tahun yang lalu. Asteroid tersebut konon menghancurkan 3/4 spesies tumbuhan dan hewan di bumi, termasuk dinosaurus. Tergantung pada ukuran asteroid dan kecepatan pendekatannya. Dampaknya dapat menyebabkan kebakaran besar, tsunami, dan efek musim dingin abadi.
Hal ini terjadi ketika puing-puing yang terlontar ke atmosfer menghalangi sinar matahari dan mengganggu iklim global. Untungnya, kita mungkin akan melihat asteroid besar yang mendekati planet ini dengan bantuan peralatan yang kita miliki jauh sebelum tabrakan terjadi, sehingga ada cukup waktu untuk menyingkirkan ancaman ini. Bisa jadi matahari kita sendirilah yang akan menyebabkan kiamat. Bintang kita adalah bola gas cair raksasa yang terus berubah. Sesekali bintang ini memuncratkan semburan energi, yaitu suar matahari. Suar ini seringkali muncul bersamaan dengan peristiwa yang disebut lontaran massa corona. Itu adalah gelembung raksasa gas terionisasi yang bisa berakselerasi dengan kecepatan luar biasa. Letusan gunung berapi yang paling kuat pun tidak seberapa dibandingkan suar matahari yang melepaskan 10 juta kali lebih banyak energi. Dalam beberapa menit, satu suar matahari dapat melepaskan miliaran ton partikel bermuatan. Suar matahari juga sangat panas, dengan suhu mencapai beberapa juta derajat. Para astronom percaya bahwa semburan radiasi matahari seperti ini terjadi ketika medan magnet matahari terpelintir di beberapa daerah. Pada suatu saat, semua energi yang terpendam dilepaskan. Bintang memancarkan cahaya dan partikel, sebagian besar berupa elektron dan proton. Kebanyakan suar matahari berlangsung selama beberapa menit, tapi ada juga yang berlangsung berjam-jam. Para ilmuwan mengklasifikasikan suar matahari tergantung pada seberapa terang cahayanya dalam sinar X. Kamu mungkin tidak akan melihat suar kecil tanpa peralatan khusus. Suar matahari sedang menyebabkan pemadaman radio sekejap di kutub, tapi tidak terlalu serius. Suar kelas X lah yang harus dikhawatirkan. Suar ini menyebabkan badai matahari yang paling kuat dan paling lama. Nah, jika memiliki penglihatan sinar gamma, kamu akan bisa melihat kilatan yang sangat terang. Kilatan itu terjadi setiap hari, lebih terang dari segala sesuatu di sekelilingmu, lalu menghilang lagi. Kilatan-kilatan itu adalah semburan sinar gamma, dan salah satu dari semburan itu bisa melenyapkan atmosfer bumi. Kilatan cahaya yang bisa menghancurkan planet kita kemungkinan besar akan lahir di galaksi yang jauh ketika terjadi penggabungan dua bintang yang bertabrakan. Kilatan itu akan sangat kuat dan terang. Masih 1000 tahun cahaya jauhnya dari bumi, bintang itu sudah bersinar seterang matahari. Atmosfer bumi akan berusaha melindungi kita, tapi perisai alaminya tidak akan bertahan lama. Radiasi yang dihasilkan akan sangat kuat sehingga akan memanaskan atmosfer. Hal ini menciptakan nitrogen oksida yang akan menghancurkan lapisan ozon. Tanpa lapisan ini, sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan menghantam permukaan bumi dengan kekuatan penuh. Sinar ini akan memusnahkan plankton kecil di lautan. Plankton ini menghasilkan 50 hingga 70% dari seluruh oksigen di dunia. Jadi dengan lenyapnya plankton, maka akan terjadi kekurangan oksigen yang akan menyebabkan lenyapnya kehidupan di planet ini. Pada akhirnya, panas dan sinar ultraviolet yang berasal dari matahari akan mengubah planet ini menjadi bongkahan batu yang sangat besar. Dan bagaimana jika kita bertemu lubang hitam pengembara? Kamu mungkin tahu bahwa lubang hitam adalah wilayah di antariksa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari cengkramannya. Untungnya, lubang hitam yang terdekat dengan kita berjarak 1500 tahun cahaya. Tampaknya kita tidak perlu khawatir sampai kita mengetahui tentang lubang hitam yang mengembara. Nah, keadaan menjadi lebih menyeramkan. Jika lubang hitam itu memasuki tata surya, bumi akan hancur. Kita tidak akan bisa melawan monster antariksa ini. Pada tahun 2020, 13 lubang hitam pengembara ditemukan tidak jauh dari planet kita. Tapi, tidak jauh dalam istilah antariksa berarti sekitar 1 miliar tahun cahaya. Jadi, kita masih punya waktu. Ditambah lagi, kemungkinan terjadinya bencana seperti itu sangatlah kecil. Suatu saat, sebuah planet pengembara mungkin akan mendorong bumi keluar dari zona Lake Huni dan masuk ke orbit ekstrim yang lebih jauh dari matahari. Iklim di seluruh planet ini akan menjadi semakin dingin. Jangan lupa, semakin jauh planet kita dari matahari, semakin lemah pula gaya tarik gravitasi bintang ini pada planet kita. Pada akhirnya, bumi yang indah ini akan berada terlalu jauh dari sumber cahaya dan panas utamanya, dan berubah menjadi bongkahan batu tak bernyawa yang diselimuti lapisan es tebal.
atau matahari akan mengembang dan berubah menjadi raksasa merah. Jika itu terjadi, maka seluruh zona laik huni di tata surya akan berubah. Bencana akan dimulai dengan matahari yang kehabisan hidrogen di intinya. Hal ini akan memicu serangkaian reaksi yang pada akhirnya menyebabkan inti matahari memanas dan semakin padat. Akibatnya, matahari akan menjadi jauh lebih besar daripada sekarang. Selama proses transformasi ini, matahari akan menelan Venus, Merkurius, dan bumi. Kita sedang terbang melewati planet-planet di tata surya, melewati Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kemudian kita melaju ke ruang gelap di luar ujung dunia kita. Kita telah sampai di tempat tujuan. Ini adalah awan Oort. Awan Oort merupakan wilayah hipotetis di sekitar tata surya yang berisi banyak sekali asteroid dan balok es. Kemungkinan di sana komet terbesar dalam sejarah manusia telah lahir. Dan kini komet itu mengarah ke matahari. Bernardinelli Bernstein ditemukan secara tidak sengaja dalam suatu survei energi gelap. Teleskop di bumi diarahkan keluar angkasa yang jauh. Tujuan utamanya adalah mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana alam semesta berkembang. Para astronom juga ingin membuat peta alam semesta yang dapat diamati dengan lebih mendetail. Ilmuwan menganalisis lebih dari 80.000 gambar dan menemukan suatu objek bergerak. Lokasinya sangat dekat dengan bumi. Diameternya besar sekali, 100 km, atau setara dengan lebar Danau Michigan. Komet ini sudah aktif dengan ekor panjang di belakangnya. Biasanya, komet mendapat ekor saat mendekat ke matahari. Panas matahari menghangatkan permukaan komet, kemudian materi ringan seperti es mulai menguap. Lalu awan uap dan debu terbentuk, membentang jauh di luar komet. Bernardinelli Bernstein terlalu jauh dari matahari untuk mulai memanas. Artinya, permukaannya punya komposisi berbeda. Mungkin terbentuk dari karbon monoksida padat. Ini meningkatkan terangnya komet. Makanya, komet ini dapat dilihat menggunakan teleskop di bumi. Kita bisa membandingkan Bernardinelli Bernstein dengan meteorit terbesar yang pernah jatuh di bumi. Sekitar 66 juta tahun lalu, planet kita ditabrak meteorit selebar 10 km. Saat itu, gelombang ledakan dari tabrakannya mengelilingi bumi beberapa kali. Gelombang tsunami yang disebabkan olehnya lebih tinggi dari gedung pencakar langit tertinggi, dan energi dari ledakannya membakar area di sekitarnya. Hampir semua makhluk hidup, termasuk dinosaurus dan ikan prasejarah, punah. Meteorit ini meninggalkan kawah yang ukurannya 3 kali Manhattan. Tempat itu kaya akan belerang. Lalu zat ini menguap karena panas yang abnormal dan berkumpul menjadi awan besar. Ini menyebabkan hujan asam yang membasahi bumi selama beberapa minggu selanjutnya. Komet yang baru kita temui ini 10 kali lebih besar. Kalau komet ini terbang ke bumi, kamu akan melihatnya dengan mata telanjang jauh sebelum tabrakan terjadi. Bentuknya mirip bintang yang bergerak di langit malam. Beberapa hari sebelum komet mencapai bumi, kamu dapat melihatnya bahkan pada siang hari. Kamu juga bisa melihat ekornya yang panjang. Saat komet ini menembus atmosfer, suara ledakan yang begitu keras akan muncul hingga kamu bisa mendengarnya di belahan bumi lain. Saat itu terjadi, komet akan mulai memanas karena bergesekan dengan udara dan mulai terbakar. Puing-puing yang tak terhitung jumlahnya akan memisahkan diri dari meteorit utama dan jatuh ke bumi. Segera setelah Bernardinelli Bernstein menyentuh permukaan bumi, kita akan melihat kilatan cahaya yang begitu terangnya hingga dapat mengalahkan matahari. Dalam sepersekian detik, energi berukuran kolosal akan berubah menjadi panas. Ini akan menciptakan ledakan terdahsyat dalam sejarah planet kita. Sebongkah tanah besar akan terlepas dan terlempar ke udara. Gelombang ledakannya akan membakar apa saja dalam radius beberapa ratus kilometer. Apinya akan terus menyebar ke segala arah, menekuk dan mematahkan pohon. Pada akhirnya, gelombang ini akan mencapai pegunungan salju dan memicu longsor besar yang akan menutup banyak desa. Gelombang ledakan akan mengitari bumi, menghancurkan kaca gedung di semua benua. Saking tingginya, gelombang tsunami yang terjadi akan menutup seluruh kota pesisir. Gempa bumi yang paling kuat dalam sejarah akan menghancurkan tanah dan menciptakan retakan yang dalam. Setelah tuburukan terjadi, miliaran ton debu dan abu akan naik ke udara. Awan hitam raksasa akan sepenuhnya menghalangi sinar matahari. Bumi akan masuk ke dalam kegelapan. Semua puing di udara mulai meleleh. Semua berubah menjadi lava cair dan jatuh kembali ke permukaan, menyebabkan lebih banyak kerusakan.
Abu dan debu di udara menutupi matahari selama beberapa bulan ke depan. Selama waktu ini, suhu di bumi akan turun beberapa derajat. Meski bersembunyi di tempat penampungan dan bangkar dalam tanah, orang-orang serta semua organisme hidup lainnya di bumi takkan bisa bertahan dari kejadian ini. Untungnya, Bernardinelli Bernstein takkan mendekati bumi. Saat ini, komet itu berjarak sekitar 20 unit astronomi dari matahari, atau 20 kali jarak bumi ke matahari. Artinya, komet itu akan segera melintasi orbit Uranus. Pada tahun 2031, jaraknya menjadi 11 unit astronomi dari matahari, alias tepat di luar orbit Saturnus. Ini adalah titik terdekat Bernardinelli Bernstein dengan matahari. Lalu komet ini akan terbang kembali ke tepi tata surya. Tapi, komet ini pasti akan kembali lagi. Kali ini akan menjauh dari matahari dan melambat sampai gravitasi bintang itu menariknya kembali. Lalu sang komet akan kembali mengitari tata surya. Tapi semua ini butuh waktu sekitar 3 juta tahun. Saat ini, ada banyak asteroid lain yang perlu kita perhatikan. Misalnya, 3200 Phaethon. Asteroid ini melintasi orbit Mars, Bumi, Venus, dan Merkurius, lalu mengitari matahari dan kembali. Siklus ini memakan waktu sekitar 523 hari. Kemudian siklusnya berulang lagi. Asteroid ini dianggap berpotensi berbahaya karena melintasi orbit Bumi pada jarak 7,5 kali lipat Bumi ke bulan. Dalam salah satu masa terakhirnya mendekati Bumi, batu selebar 5,7 km ini menghujani planet kita dengan meteor kecil. Karena asteroid ini sering melewati matahari, permukaannya mungkin terlihat seperti dasar rawa lumpur. Asteroid ini ditutupi tanah bersisik dan retak. Saat terbang melewati bumi, sisik ini terlepas dan menyebabkan hujan meteor. Tapi, asteroid yang berpotensi bahaya paling besar adalah 1999 JM8. Ukurannya setara 77 lapangan sepak bola. Jarak asteroid ini ke bumi adalah 9 kali jarak bulan. Jarak terdekatnya ke bumi akan terjadi pada bulan Agustus tahun 2137. Jika meteorit seperti ini menabrak bumi, satu benua bisa musnah, sementara sisanya mengalami tsunami besar, tapi mampu bertahan. Jadi, otomatis para ilmuwan sedang memikirkan cara untuk melindungi bumi dari bencana semacam itu. Solusi pertama adalah semacam Big Bang terkendali. Salah satu hukum fisika mengatakan, jika kamu menerapkan kekuatan ke satu arah, reaksi akan terjadi di sisi berlawanan. Jadi, jika kita melihat asteroid yang akan menabrak bumi, kita harus mengirim roket ke arahnya. Dengan begini, kita bisa menghasilkan ledakan terkendali, bukan di dalam, melainkan tepat di atas permukaannya. Ledakan ini akan diarahkan ke atas, dan asteroid yang kita incar akan bergeser ke bawah. Pergeseran kecil ini sudah cukup untuk mengubah lintasan asteroid. Lalu, asteroid ini akan terbang melewati bumi. Cara lainnya adalah mengirim benda berat, seperti pesawat antariksa, ke objek angkasa ini. Setiap objek berat punya gravitasi sendiri. Jadi, pesawat antariksa itu harus terbang dekat dengan asteroid dan akan menarik pesawat ke permukaannya. Tapi, mesin pesawat antariksa kita akan menolak. Pesawat itu pun mulai menarik asteroid ke arah berlawanan. Ini akan mengubah lintasan asteroid dan planet kita akan tetap utuh. Kita juga bisa menabrak asteroid dengan pesawat antariksa tadi. Boom! Atau kita bisa membangun stasiun ruang angkasa seperti ISS yang akan dilengkapi banyak lensa pembesar raksasa. Kita akan mengirim stasiun ini lebih dekat ke matahari dan mulai mencari asteroid yang berpotensi bahaya. Lalu, kita arahkan semua lensanya agar sinar matahari terfokus ke satu batu raksasa itu. Panasnya akan mulai menguapkan materi di permukaan asteroid. Di sanalah fisika akan berperan lagi. Materinya akan menguap ke atas dan asteroid akan bergerak ke bawah. Kita juga bisa membungkus asteroid menggunakan kertas reflektif, semacam aluminium foil. Biasanya, objek ruang angkasa menyerap sebagian besar sinar matahari. Tapi jika asteroid ditutupi begini, sinarnya akan memantul. Ini akan menciptakan kekuatan mendorong yang lemah. Itu seharusnya cukup untuk menghindari tabrakan. Kita juga bisa menambatkan mesin roket ke asteroid. Dengan begini, kita bukan cuma bisa mengubah lintasannya, tapi juga mengendalikannya. Namun, semua ini tergantung ukuran asteroid yang kita incar dan jumlah mesin roket kita. Kemudian, kita bisa menggunakan batu besar ini untuk menabrakkannya ke asteroid lain yang lebih besar. Gempa berkekuatan 15 magnitudo berpotensi menghancurkan planet kita sepenuhnya dan menguapkan semua air dalam hitungan detik, sehingga bumi tidak dapat dihuni. Lebih dari 1,5 juta gempa bumi terjadi setiap tahun, tapi tidak ada yang berkekuatan 15 magnitudo.
90% gempa bumi terjadi di cincin api mengerikan yang terletak di sekitar Samudra Pasifik. Tanah di sana seperti jelo, berguncang hampir secara konstan. Gempa bumi paling kuat yang pernah melanda bumi berkekuatan 9,5 magnitudo. Kekuatan sebesar itu bisa memperpanjang atau memperpendek hari. Tapi mungkin ada gempa bumi di dalam rumahmu sekarang yang disebabkan oleh debu yang mendarat di atas meja, tapi kekuatannya negatif 15 magnitudo. Gempa bumi terjadi ketika lempeng tektonik bergerak. Lempeng-lempeng tersebut seperti kepingan Lego yang tidak terpasang dengan baik, dan ketika mereka bergerak ke atas, ke bawah, atau menabrak satu sama lain, tanah pun ikut bergerak, memicu gempa bumi. Energi tektonik ini berfungsi seperti baterai. Baterai menyimpan energi untuk waktu yang lama, hingga 500 tahun. Ketika energi yang tersimpan ini dilepaskan secara tiba-tiba, akibatnya sangat mengerikan. Bahkan bangunan terkuat pun tunduk pada kekuatan tanpa henti yang meninggalkan jejak kehancuran di jalurnya. Dalam beberapa kasus, gempa bumi bahkan dapat memicu tsunami yang memperkuat kekacauan. Kekuatan yang begitu besar dapat membelah tanah dan menyebabkan kerusakan parah. Kekuatan gempa bumi diukur dengan skala Richter, tetapi sekarang ini digantikan oleh skala magnitudo moment. Ketika terjadi gempa bumi, kita mendengar tentang seberapa kuat gempa tersebut. Biasanya berkisar antara 1 sampai 10. Untungnya, kita belum pernah mengalami gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Gempa bumi paling kuat yang pernah terjadi dalam sejarah modern terjadi di Chili pada tahun 60-an. Kekuatannya sekitar 9,5 skala Richter, dan itu mengubah rotasi dan mengacaukan panjang hari sekitar 2 milidetik. Gempa ini juga memicu tsunami besar dan berdampak pada area seluas 401.000 km persegi. Skala Richter sebenarnya tidak memiliki batas, namun apapun di atas 25 tidak perlu diukur karena jika itu terjadi, kita akan berubah menjadi debu dan tidak akan ada yang peduli untuk mengukur bencana ini. Seperti yang dikatakan sebelumnya, gempa bumi terkuat berkekuatan 9,5 magnitudo. Jika kekuatan gempa ini 0,5 magnitudo lebih besar, maka akan tercipta garis patahan sepanjang 3.500 km. Panjangnya hampir 7 kali lipat ukuran Wyoming. Gempa berkekuatan 11 magnitudo akan membuat setengah dunia retak. Tsunami besar akan menghantam daerah pesisir, menghancurkan segalanya, dan bumi akan mengalami krisis lingkungan yang sangat besar. Jika kamu suka mendaki gunung, akan ada gunung-gunung baru untuk dijelajahi yang tercipta akibat gempa bumi yang menakutkan. Bahkan, suhu dapat meningkat karena letusan gunung berapi dan gas rumah kaca yang dihasilkan. Hal ini akan mengubah planet kita menjadi oven yang panas. Tempat yang paling aman adalah jauh dari bangunan, laut, samudra, dan gunung, di mana kemungkinan terjadinya tanah longsor sangat kecil. Negara-negara yang tidak siap menghadapi gempa bumi akan hancur total, dan kota-kota akan berubah menjadi tumpukan puing-puing dan debu. Kenaikan pada skala Richter hanya akan memperburuk keadaan. Tapi jangan khawatir, gempa bumi dengan kekuatan sebesar itu tidak mungkin terjadi. Kerak bumi tidak memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan gempa bumi seperti itu. Tapi ada sesuatu yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dan dapat menghasilkan gempa bumi super besar. Asteroid cukup kuat untuk menghancurkan planet kita, seperti yang kita ketahui dari era dinosaurus. Asteroid itu berukuran sekitar 10 km dan menyebabkan kerusakan besar pada planet ini. Asteroid itu memicu gempa bumi yang mengguncang bumi secara konstan selama berbulan-bulan. Gempa-gempa yang menakutkan ini sekitar 50.000 kali lebih kuat daripada gempa Chili. Gempa-gempa ini juga memicu tsunami yang 30.000 kali lebih kuat daripada tsunami Samudra Hindia. Dan tsunami yang terakhir ini merupakan salah satu tsunami paling dahsyat yang pernah menghantam bumi. Gempa bumi yang disebabkan oleh asteroid ini berkekuatan 11 magnitudo, menjadikannya bencana alam yang paling kuat dan paling menakutkan yang pernah ada. Dan semoga saja tetap seperti itu ya. Tsunami Samudra Hindia hanya berdampak pada wilayah-wilayah tertentu di dunia. Sementara itu, tsunami asteroid berdampak pada setiap bagian dunia dan memiliki gelombang setinggi 10 meter. Bahkan jika kamu pergi ke tempat yang paling terpencil di bumi, kamu tidak akan bisa bersembunyi dari malaikat maut ini. Gempa berkekuatan 15 magnitudo tidak akan lebih kuat 50% dari gempa Chili. Skalanya tidak bekerja seperti itu. Ini akan menjadi sekitar 100 juta kali lebih kuat dari gempa berkekuatan 9,5 magnitudo. Itu bisa membuat semua air di bumi menguap, membuat kita hancur dan tanpa H2O untuk bertahan hidup.
semua ekosistem akan runtuh, semua rantai makanan akan terputus, dan hanya beberapa bakteri super kuat yang mungkin bisa bertahan hidup. Itu hanya sebagian kecil dari hal-hal menakutkan yang bisa terjadi. Lautan seperti AC untuk planet kita. Tanpanya, bumi akan menjadi sangat panas. Lautan juga berfungsi sebagai perisai dari sinar matahari yang kuat. Lautan juga berfungsi sebagai penyerap panas dan mendinginkan bumi. Para ilmuwan berpikir bahwa hal yang paling berbahaya adalah ketidakmampuan kerak bumi untuk bertahan dari guncangan dahsyat gempa berkekuatan 15 magnitudo. Jika planet kita secara ajaib selamat dan tidak berubah menjadi debu, maka akan ada celah besar di keraknya. Tanah akan menjadi seperti agar-agar. Tanah akan bergerak secara acak ke atas, ke bawah, ke kiri dan ke kanan, dan tidak ada bangunan yang bisa bertahan. Peradaban kita akan kembali ke era Stonehenge. Pergerakan tektonik seperti ini sangat dahsyat. Hal serupa juga terjadi di Jepang ketika lempeng tektonik bergerak 50 meter dari satu sama lain dan kemudian menyatu kembali, menciptakan gempa bumi berkekuatan 9 magnitudo. Tidak ada tempat di bumi yang kebal terhadap fenomena alam yang mengerikan ini. Namun, beberapa tempat tertentu memiliki peluang lebih tinggi untuk hancur daripada yang lain. Seperti cincin api, tempat 90% gempa bumi terjadi. Ini adalah tempat di mana gempa bumi hampir terjadi setiap hari. Cincin api terletak di Samudra Pasifik. Area ini membentuk sebuah cincin yang mengelilingi benua-benua yang mengelilingi Pasifik. Di sana, beberapa lempeng tektonik bertemu, menciptakan tanah yang sangat tidak stabil. Yang membuat masalahnya jauh lebih menakutkan, 75% gunung berapi aktif terletak di area ini. 90% gunung berapi yang tidak aktif juga ada di sana, membuat tempat ini sangat berbahaya. Para ilmuwan mempelajari wilayah ini dengan cermat, agar menemukan cara untuk memprediksi kapan gempa bumi berikutnya akan terjadi. Cincin api bukanlah satu-satunya tempat yang berisiko terkena gempa bumi. Di California di sepanjang garis patahan San Andreas, 2 lempeng tektonik telah menyimpan kekuatan selama lebih dari 200 tahun. Lempeng San Andreas memiliki panjang 1150 km dan memiliki potensi gempa bumi yang sangat besar. Wilayah ini memiliki ketakutan akan gempa bumi dahsyat seperti yang terjadi di San Francisco pada tahun 1906. Gempa tersebut berkekuatan 7,8 skala Richter. Prediksi para ilmuwan sangat menakutkan. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya gempa berkekuatan 6,7 magnitudo sangat tinggi di daerah tersebut. Jika semua mulai kacau, kamu harus tahu bagaimana cara bertahan hidup. Hindari apapun yang mungkin menimpamu, seperti jendela, lemari, atau langit-langit yang tidak stabil. Ungkapan resmi dari ahli keadaan darurat adalah merunduk, berlindung, dan bertahan. Tetaplah merunduk, bersembunyi di bawah sesuatu yang stabil, seperti meja, dan tetaplah di sana sampai guncangan berhenti. Pastikan untuk tetap berada di tempat perlindungan selama 1 atau 2 menit untuk berjaga-jaga jika ada gempa susulan atau puing-puing yang berjatuhan. Gunakan hidung dan cium bau gas. Jika kamu mencium bau gas, jangan nyalakan lampu atau melakukan apapun yang dapat menyulutnya. Tetaplah kuat dan tetaplah aman. Satelit elektronik tiba-tiba jadi tak terkendali. Terjadi lonjakan tegangan di seluruh dunia. Di beberapa tempat terjadi pemadaman total. Para ilmuwan cuma punya sedikit data tentang perilaku matahari yang luar biasa ini. Jadi kita masih belum bisa memprediksi secara akurat bagaimana dan kapan badai geomagnetik berikutnya akan terjadi. Peristiwa badai geomagnetik pernah terjadi pada bulan Juli 2012. Tapi untungnya badai ini tidak mengenai kita. Tapi cuma meleset 9 hari saja loh. Untuk memberi gambaran sekilas soal apa yang hampir terjadi, aku perlu menjelaskan beberapa hal mendasar tentang astronomi. Badai matahari adalah serangkaian efek yang kita rasakan di bumi setelah peristiwa tertentu terjadi di matahari. Bintang kita tidak lebih dari sebuah bola besar gas cair yang terus bergerak. Jadi peristiwa-peristiwa ini lebih sering terjadi daripada yang kamu bayangkan. Untuk memicu badai matahari terjadi, matahari harus melepaskan semburan-semburan energi. Semburan energi ini berupa suar matahari dan lontaran massa korona. Kedua fenomena ini mengirimkan muatan listrik dan gelombang medan magnet ke arah bumi dengan kecepatan yang sangat tinggi, yaitu sekitar 4,8 juta kilometer per jam. Saat badai matahari ini mencapai bumi, kita bisa melihat aurora borealis di lokasi-lokasi yang dekat dengan lingkar Arktik.
Badai ini juga bisa mengacaukan satelit atau jenis komunikasi elektronik lainnya. Beberapa badai matahari bisa berbahaya. Pada tahun 2012, kita nyaris terkena badai matahari yang sangat dahsyat dan bisa berakibat serius. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para astronom, badai ini merupakan badai paling kuat dalam 150 tahun terakhir. Tapi bagaimana cara kita berhasil lolos dari ancaman itu? Apakah kita turut andil atau hanya kebetulan belaka? Yang kita tahu, salah satu lontaran masa corona itu menghantam orbit bumi pada akhir Juli 2012. Planet kita sudah meninggalkan lokasi tersebut karena terus melaju di lintasan seperti yang seharusnya untuk mengelilingi matahari. Jadi, mungkin sekarang kamu bertanya-tanya, gimana kalau badai matahari menghantam kita? Ternyata, badai matahari dahsyat ini berbahaya bagi segala macam perangkat teknologi. Mengingat kita sekarang dikelilingi benda-benda elektrik, mulai dari ponsel hingga mobil, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika semua benda itu berhenti berfungsi secara tiba-tiba. Begini cara kerjanya. Badai matahari dimulai dengan ledakan atau suar matahari. Lalu, sinar X dan radiasi UV bergerak ke bumi dengan kecepatan cahaya. Apa saja efek sampingnya? Nah, efek sampingnya bisa berupa pemadaman radio dan gangguan navigasi GPS. Efeknya bisa berlanjut dan setelah beberapa menit atau bahkan beberapa jam kemudian, partikel-partikel energetik mencapai atmosfer kita. Partikel-partikel ini bergerak sedikit lebih lambat daripada kecepatan cahaya, tapi bisa menyetrum satelit bumi dan merusak komponen-komponennya. Terakhir, sekitar 1 hari kemudian, awan plasma magnetik juga mencapai kita. Awan ini bisa menyebabkan pemadaman listrik besar-besaran. Kurang lebihnya melumpuhkan segala sesuatu yang membutuhkan aliran listrik. Kita bahkan mungkin tidak bisa menyiram toilet, karena saat ini, sebagian besar pasokan air di kota-kota menggunakan pompa listrik. Efek dari badai geomagnetik ini akan berbeda di seluruh dunia. Badai matahari memang tidak biasa, tapi kenapa dampaknya lebih besar di beberapa lokasi di bumi dibanding lainnya? Berdasarkan penelitian terbaru, ini banyak dipengaruhi oleh geologi. Ayo kita sedikit mundur ke belakang untuk memahami gambaran yang lebih besar. Pasang sabuk pengamanmu karena kita akan melakukan perjalanan dengan mesin waktu. Kembali ke masa saat bulan belum ada. 4,6 miliar tahun lalu, tata surya kita tampak jauh berbeda dari sekarang. Pokoknya beda banget. Ratusan planet baru mulai terbentuk di sekeliling matahari. Planet-planet seperti Bumi, Venus, atau Mars masih terombang-ambing di alam semesta. Pada tahun 1970-an, seorang astronom bernama Donald R. Davis mengembangkan teori yang menyatakan bahwa bulan terlahir ketika planet lain menabrak bumi yang baru terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Dia juga mengatakan bahwa planet itu mungkin seukuran Mars dan kemudian menamai planet ini Theia. Sulit untuk membayangkan seperti apa tabrakan tersebut. Bahkan dengan peralatan yang kita miliki sekarang, para astronom mengusulkan hipotesis tubrukan besar untuk mencoba memecahkan misteri ini. Setelah menabrak planet kita, lapisan batuan terluar di bumi dan Theia terlempar ke dalam lingkaran materi kosmik. Dari puing-puing ini, lahirlah apa yang sekarang kita kenal sebagai bulan. Inti bumi rupanya telah melahap inti besi Theia, kalau memang ada. Planet kita pun menempati posisinya yang sekarang. Dengan demikian, bumi menjadi lebih rentan terhadap badai geomagnetik. Dulu, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada informasi tentang apa yang mungkin terjadi pada Theia, selain bahwa planet ini yang memberi satu-satunya satelit kita. Butuh waktu beberapa tahun bagi para ilmuwan untuk menemukan gagasan baru yang menarik yang mengubah apa yang kita ketahui tentang bumi. Apa yang tersisa dari Theia bersembunyi di bawah 2 lapisan batuan seukuran benua di dalam planet kita. Teori ini juga jadi satu-satunya penjelasan kenapa bulan sangat kering dan tidak punya inti besi. Tapi, kenapa geologi sangat penting saat menyangkut badai geomagnetik? Itu karena data terbaru menunjukkan bahwa jenis batuan di bawah tempatmu berpijak bisa mempengaruhi seberapa baik kotamu beradaptasi setelah terjadi badai geomagnetik yang dahsyat.
Beberapa jenis batuan, seperti batuan sedimen misalnya, umumnya memiliki lebih banyak ruang yang terisi air, yang membuatnya bersifat konduktif terhadap listrik. Jenis batuan lainnya lebih padat dan lebih resistan terhadap listrik. Setiap kali badai semacam ini terjadi, orang-orang yang tinggal di dataran tinggi New England mungkin memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami gangguan serius. Sementara itu, mereka yang berada di dataran pesisir Mid-Atlantic tidak perlu terlalu khawatir karena apa yang tersembunyi di bawah kota mereka. Bagaimana kita tahu seberapa menakutkannya badai ini? Ini bukan yang pertama kali loh. Badai matahari sudah bertahun-tahun membuat bingung komunitas astronom. Peristiwa yang paling ikonik dari badai matahari adalah peristiwa Carrington yang terjadi pada bulan September 1859. Peristiwa ini memberi kita gambaran sekilas tentang kekuatan matahari. Peristiwa ini dinamai sesuai nama seorang astronom Inggris, Richard Carrington, yang menyaksikan sendiri suar matahari. Kekuatan badai matahari itu belum pernah dirasakan manusia sebelumnya. Badai geomagnetik yang kuat itu menyebabkan cahaya utara terlihat jauh di selatan hingga Hawaii. Pada pagi hari tanggal 1 September 1859, Richard Carrington masuk ke observatorium pribadinya yang terletak di luar kota London. Ia membuka kubah observatorium untuk melihat pemandangan langit secara menyeluruh dan mengarahkan teleskopnya menghadap matahari. Ia melihat sekumpulan bintik-bintik gelap yang sangat besar berpendar di permukaan matahari. Tak lama kemudian, Carrington melihat dua area misterius yang sangat terang dan penuh dengan cahaya putih menyembur dari bintik-bintik matahari. Cahaya itu menghilang 5 menit kemudian, tapi efeknya terus berlanjut hingga ke seluruh permukaan bumi. Pada awalnya, saat malam tiba, komunikasi telegraf di seluruh dunia mulai tidak berfungsi. Kilatan cahaya mulai muncul dari mesin telegraf, mengganggu operator dan bahkan membakar kertas-kertas. Aurora berwarna cerah mulai muncul di langit malam di seluruh dunia, membuat burung-burung yang kebingungan berkicau di malam hari. Beberapa orang bahkan memulai aktivitas harian mereka karena mengira hari sudah pagi. Saat ini, planet kita penuh dengan jaringan informasi yang sangat besar, sehingga dampak badai matahari seperti itu akan lebih parah lagi. Pada tahun 1800-an, sistem telegraf baru saja dimulai, tapi internet zaman Victoria ini merupakan sarana penting untuk mengirim kabar dan pesan pribadi. Bahkan di Amerika Serikat, operator telegraf sudah pernah mengalami gangguan lokal akibat badai petir dan cahaya utara sebelumnya. Tapi peristiwa Carrington serta efeknya belum pernah mereka lihat sebelumnya. Banyak saluran telegraf di Amerika Utara menjadi tidak berfungsi. Seorang manajer telegraf yang berkantor di Pittsburgh bahkan ingat bahwa arus yang mengalir melalui kabel-kabelnya begitu kuat hingga kontak platina mereka nyaris meleleh. Contoh lainnya adalah seorang operator telegraf yang berlokasi di Washington DC bernama Frederick W. Royce yang terluka karena dahinya menyentuh kabel grounding. Sampel yang diambil dari lokasi tertutup es di bumi menunjukkan bahwa peristiwa Carrington 2 kali lebih besar daripada badai matahari yang pernah terjadi dalam 500 tahun terakhir. Sangat sulit untuk membayangkan seperti apa dampak badai sebesar itu pada masa kini. Tapi berdasarkan laporan tahun 2008 yang disusun oleh National Academy of Sciences, kerusakan yang ditimbulkannya bisa mengakibatkan kerugian antara 1 hingga 2 triliun dolar. Meski begitu, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan secara individu untuk membantu mengurangi jumlah kerusakan. Contohnya membeli generator atau memasang suplai energi cadangan. Ini bisa berupa panel surya atau turbin angin. Selain itu, kita bisa melengkapi rumah kita dengan pelindung lonjakan arus yang terhubung ke panel listrik dan bisa menyelamatkan kita dari petir dan lonjakan listrik lainnya. Apa solusi paling sederhana dari semuanya? Selalu cabut semua perangkat listrik yang tidak sedang dipakai. Jika tidak terhubung ke sumber listrik, perangkat tersebut tidak akan terpengaruh oleh lonjakan listrik. Semua berawal dari perubahan kecil di planet kita. Awalnya, orang-orang melihat bulan jadi lebih terang dan agak besar. Tapi nggak ada yang mau ambil pusing, bulan mempengaruhi pasang surut air laut di bumi. Air mulai membanjiri pantai, tapi bukan itu tragedinya.
Banyak ikan mendekati daratan, ada cumi-cumi raksasa, anglerfish, dan hewan laut lain di dekat pantai. Padahal biasanya mereka hidup di laut dalam, keanehan lain terus bermunculan setiap hari. Burung nggak lagi terbang ke selatan saat cuaca dingin, tapi mereka ngebentuk kawanan besar dan berterbangan tanpa tujuan di sekitar perkotaan. Dulu, bulan bisa membantu navigasi burung di alam, tapi sekarang mereka nggak tahu lagi harus terbang kemana. Di lautan luas, kapten kapal mengamati arah kompas makin gak stabil, jarumnya terus muter-muter ke segala arah karena kutub magnet bumi berpindah posisi, bulan terus mendekati bumi tanpa alasan yang jelas. Gravitasinya juga mempengaruhi gravitasi planet kita, lalu ngefek ke perubahan iklim, perilaku makhluk hidup, dan medan magnet. Hujan bisa mengguyur tempat kering dan daerah dingin mulai memanas, ekosistem di seluruh dunia jadi kacau, orang yang tinggal di dekat hutan bisa sewaktu-waktu mendengar lolongan serigala, perubahan kondisi bulan bikin serigala lepas kendali. Satelit alami kita ini kian terang dan terus membesar, tapi belum ada hal kritis yang terjadi, orang-orang masih tenang karena mereka nggak mau memusingkan soal akhir zaman. Tapi kemudian, bulan mencapai titik kritisnya. Ceritanya kamu lagi jalan kaki sambil ngedengerin musik, lalu tiba-tiba ada orang yang nyenggol kamu dari belakang. Ya udahlah ya, mungkin dia lagi buru-buru. Saat kamu ngelanjutin jalan, ada cewek yang nyenggol bahumu. Sambil buru-buru pergi, dia cuma bilang, "Maaf ya," tapi kamu sempat ngelihat ketakutan dalam sorot matanya. Kamu baru bisa ngedengerin jeritan dan suara sirine setelah ngelepas earphone. Banyak pengendara mobil buru-buru keluar dari kendaraan mereka kemudian kabur. Kawanan burung camar berterbangan di langit. Di antara banyak suara dan kehebohan ini, kamu bisa ngedengerin suara khas. Kayaknya itu suara air. Kenapa ada suara air? Padahal kamu lagi ada di perkotaan yang jauh dari laut. Sesaat kemudian ada gelombang besar yang membanjiri jalanan. Dan gelombang ini bergerak ke arahmu. Kamu bergegas memasuki gedung terdekat dan naik ke lantai 10. Dari sini kamu bisa ngelihat genangan air yang membanjiri kota. Arus kuatnya telah menyapu kendaraan, bangunan, dan pepohonan. Ternyata ada hiu dan hewan laut lain di dalam air. Banyak orang cuma bisa ngumpet di dalam rumah dan atap rumah mereka. Bencana ini melanda seluruh kota. Di dekatmu ada TV yang menyala dan dari situ kamu tahu kalau banjir juga melanda banyak negara di seluruh dunia. Tsunami besar menerjang kota-kota pesisir dan di beberapa tempat ombak laut bisa mencapai ketinggian gedung 30 lantai. Banyak kota porak-poranda dan banjir besar ternyata baru permulaannya. Bulan mengelilingi bumi dan menjaga planet kita tetap pada porosnya. Bulan bikin cuaca di bumi lebih stabil dan membantu makhluk hidup berkembang. Tapi sekarang, keseimbangan ini rusak. Bulan terus mendekat dan mengubah gravitasi planet kita. Bumi bisa sedikit miring ke samping dan memicu banjir besar di seluruh dunia. Bayangin kamu lagi megang gelas berisi air, kalau gelasnya dimiringin, air di dalamnya akan tumpah kemana? Hal serupa juga terjadi dengan lautan kita. Bulan gak cuma mendekati kita, tapi juga melayang sambil mengitari bumi. Tiap putarannya bikin jarak bumi dan bulan makin dekat. Hal ini menyebabkan bencana alam di berbagai tempat. Pergerakan air sangat fluktuatif. Semua air ini kemudian mengalir lagi ke jalanan dan ke pantai. Air laut akan datang lagi ke perkotaan saat sore hari. Waduh, kayaknya petang udah muncul tuh. Langit semakin gelap, padahal saat itu baru pukul 3 sore. Bulan mengubah kecepatan rotasi bumi dan bikin siang hari kita berjalan lebih cepat. Bulan menutupi hampir seluruh langit dan menerangi planet kita. Dari bawah kamu bisa ngelihat kawah bulan yang sangat besar. Objek ini masih bisa kamu lihat saat matahari bersinar karena jaraknya sangat dekat. Di beberapa tempat bulan juga menghalangi sinar matahari. Setelah air surut, banyak orang mulai keluar rumah, tiba-tiba gempa mengguncang. Jalanan kelihatan retak-retak dan banyak rumah rusak parah. Di jalanan juga ada tanah longsor, lempeng tektonik di seluruh dunia bergeser. Bayangin ada 2 bola magnet yang saling mendekat, salah satu bola itu adalah bulan dan satu lagi inti bumi. Menurutmu ada apa aja sih di atas inti bumi ini? Ada kerak bumi setebal ratusan ribu kilometer, semuanya terus bergerak. Retakan berbahaya terus bermunculan di seluruh penjuru dunia. Gunung tertinggi di bumi runtuh dan berubah menjadi tumpukan batu. Dasar laut retak dan memuntahkan magma dari bawah tanah.
Gunung berapi kembali aktif dan mulai ngeluarin magma, awan abu vulkanik memenuhi seisi langit, bikin bulan dan matahari nggak kelihatan jelas. Tapi hal yang paling menakutkan masih belum terjadi. Nantinya akan ada tabrakan dahsyat. Bulan melayang-layang sambil mengelilingi bumi seperti bola di kaca bundar dengan lubang di tengahnya. Gaya ini menggerakkan awan ke seluruh bumi. Sesaat setelah ada badai petir, salju mulai turun, lalu malam pun tiba dan guyuran hujan membasahi bumi. Tetesan airnya mengandung lumpur dan abu vulkanik. Manusia menjadi sulit bernapas tanpa bantuan masker gas. Tekanan udara terus berubah, sejumlah orang mengalami migrain parah dan sebagian lainnya mengalami nyeri sendi. Tapi mereka nggak terlalu memusingkan soal kesehatan. Manusia perlu nyari cara agar bisa lolos dari tabrakan. Tatanan gravitasi baru akan terbentuk saat bulan menabrak bumi. Daratan akan berubah bentuk, ada yang menyatu menjadi daratan raksasa, dan ada juga yang terbagi menjadi daratan kecil. Energi yang dihasilkan dari tabrakan ini bisa ngebakar semua oksigen di atmosfer dan bikin bumi kita nggak layak huni. Berlindung di bawah tanah juga nggak bisa, karena gempa bumi berasal dari dalam sana kan? Lalu, manusia mulai memanfaatkan waktu berharga mereka bersama keluarga dan orang terkasih. Bulan terus mendekat, posisinya saat ini cuma sejauh stasiun luar angkasa internasional. Seluruh langit tertutup oleh bulan, banyak kota tersapu oleh ombak. Tsunami yang tingginya berkilo-kilometer memusnahkan daratan dan jutaan ton magma menggempur lautan. Miliaran liter air menguap begitu aja, uap air naik ke udara, bercampur dengan abu dan mendera bumi dalam bentuk awan kumulus raksasa. Kamu mulai menerima kenyataan bahwa bumi dalam kehancuran total, tapi bulan kita ngeliatin keanehannya lagi. Di permukaannya ada retakan raksasa, dan perlahan bulan terbelah menjadi dua bagian. Kedua bagian ini hancur jadi bongkahan besar. Bumi kita nggak punya satelit alami lagi. Di angkasa cuma ada bongkahan antariksa. Tapi kenapa hal ini bisa terjadi? Ada celah di sekitar planet kita yang disebut dengan Ross. Di sini gravitasi bumi lebih kuat dari gravitasi bulan. Artinya, gaya yang membuat bulan utuh lebih lemah daripada gaya destruktifnya. Orang-orang bersuara gembira. Batas Ross bisa nyelamatin planet kita. Bulan gak akan nabrak bumi, tapi hancur menjadi bongkahan, lalu ngebentuk cincin di sekitar bumi. Planet kita menjadi kelihatan mirip Saturnus. Sabuk batuan bulan mengelilingi bumi. Bongkahan besar ini menghancurkan semua objek yang menghalanginya, termasuk serpihan antariksa. Satelit nggak bisa berfungsi lagi, manusia kehilangan alat komunikasi dan navigasi. Kita harus memakai peta kertas lagi. Bulan menahan orbit bumi pada sudut tertentu sebelum kejadian ini, dan sekarang kemiringannya telah berubah. Sebagian sisinya menjadi lebih dekat ke matahari dan sisi lainnya semakin gelap. Kutub utara dan Arktik bisa berubah menjadi gurun gersang, khatulistiwa tertutup es, musim dingin dan musim panas bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Serpihan bulan melayang-layang di sekitar bumi, tapi ada yang jatuh ke permukaannya. Hujan meteor bulan bisa ngerusak pemukiman dan ninggalin kawah raksasa. Semua peristiwa ini menyebabkan kehancuran masif. Dan kita baru bisa beradaptasi dengan dunia baru ini setelah ratusan ribu tahun.